Kesalahan dan dosa-dosa orang yang sakit yang pertama, nggak sabar. Ada nggak yang sakit nggak sabaran orangnya? Istighfar, Bu. Setan suka orang kok lagi sakit nggak sabar, karena orang yang lagi sakit nggak sabar ini biasanya omongannya nyelekit. Dia lupa kalau dia sendiri galak-galak itu kalau ditinggal sama yang nolongin dia nggak bisa apa-apa sebetulnya. Ya nggak, Bu? Ya. Maka harus ingat, innallaha ma'as-shabirin. Sesungguhnya Allah mencintai beserta orang-orang yang sabar. Kata kuncinya apa? Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Tulis status boleh. Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Ibu ingin mati cepat atau mati nanti-nanti? Kalau saya sih ingin nanti-nanti. Halo? Ibu yakin akan mati? Yakin. Kullu nafsin? Hati-hati, Bu. Jangan tertipu dengan yang namanya umur. Orang mati nggak harus pakai tua dulu. Jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan. Orang mati nggak harus sakit dulu. Tadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berdia pasti akan mati, siap nggak siap pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid, dah sampai situ. Loh, kok ibu pas bilang Ustaz kok menunjuk saya, kenapa? Astagfirullahaladzim. Jadi syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Aku tuh syukur tapi nggak syukur. Jadi yang pertama, kesalahan dan dosa orang yang lagi sakit, dia diberi oleh Allah sakit, dia tidak sabar. Berarti dia tidak dapat pahala sabar. Ini tidak dosa tetapi salah. Yang kedua, lagi sakit marah-marah, ngedumel, jengkelin. Ada nggak? Ada. Kok tahu? Jangan-jangan pernah lagi. Lagi sakit marah-marah, ngedumel, nyusahin yang nggak sakit. Yang nggak sakit batin cepat. Ya sebab sabar mah iya cepat. Ada kan? Kalau ada yang lagi sakit ngedumel, jengkelin, sebaiknya didoain apa, Bu? Biar cepat apa itu? Jengkelin banget. Biar cepat, mah. Biar cepat main lagi, baikan gitu. Yang ketiga, yang kedua tadi marah-marah, jengkelin, nyusahin yang nggak sakit. Itu yang kedua tadi. Yang ketiga, mendatangi dukun para tidak normal, berobat kepada dukun para tidak normal. Paranormal. Orang yang ke dukun berarti orang yang enggak normal.
Wong yang kasih kesembuhan Allah kok minta sama dukun, kan berarti on. Wong dukun tuh ilmunya ilmu ngibul. Bu, kalau diajak sama teman ibu pergi ke dukun, ibu mau nggak? Kenapa nggak mau? Man ata arafan, siapa yang mendatangi dukun, tukang sihir, tukang teluk, ya, dan yang mau menemani, sama saja dia melakukan kesyirikan. 40 hari 40 malam sholatnya nggak diterima oleh Allah. Kalau dia belum taubat, dia matinya mati dalam keadaan bisa dosa besar. Jadi yang ketiga, ketika sakit dia berobat mendatangi dukun. Bu, di kampung-kampung masih banyak loh, Bu. Iya betul, Ustaz. Nah, kalau minta air nggak apa-apa. Belum. Makanya lagu Mbah Dukun itu nggak boleh dilakukan itu. Kalau minta airnya ke Pak Ustaz boleh? Boleh kalau ada. Timbang air ya Pak. Timbang air. Iya, timbang air. Bu, nih. Lebih baik ibu sholat 2 rakaat, ya. Wudu sholat 2 rakaat, kemudian baca Quran sebentar, kemudian berdoa. Boleh air yang ibu pegang itu ibu tiup, ya, bacanya Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi, sholawat Nabi, sama akhir surat Yasin. Ya, jadi setelah baca Al-Quran, silakan mana aja, surat Yasin kah, surat Ar-Rahman kah, surat Al-Waqi'ah kah. Tapi setelah itu baca Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi, kemudian 1 ayat akhir surat Yasin. Fasmanalladzi biyadi malakutu kulli syai'in turja'un. Terus ibu baca 1, terus sebelum doa ibu baca doa yang ada dalam surat Al-Kahfi 100 ayat yang 10. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah. Teruskan. Berarti kan sudah hafal kan? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Pas ibu bilang min amrina rasyada, ibu berdoa, ya Allah, sembuhkan sakitku ya Allah, hilangkan penyakitku ya Allah. Ya Allah, apa ibu doanya apa? Tentang rezeki kah? Tentang kesehatan? Sering coba praktekkan setelah hari ini. Sebelum ibu meminta sesuatu, coba dengan doa tadi itu, ya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Apa mintanya ibu? Mau nikah lagi? Pokok jangan. Kalau masih ada yang mau, ya. Loh, kalau ibu masih muda, ada yang mau, kenapa enggak? Kok yang tua aja malah nawarkan diri. Astagfirullah. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullah, ya Allah. Jadi intinya kenapa tidak boleh berobat mendatangi dukun para tidak normal? Karena ibu lebih baik mati dalam keadaan menerima takdir Allah, tetap ikhtiar, tetap usaha. Walaupun pada akhirnya mati lebih baik ketimbang sembuh tapi itu prinsip itu. Yang keempat, nah ini Bu, jangan sampai ketika sakit meninggalkan sholat. Ya. Allah kasih keringanan, tidak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa dengan duduk dengan berbaring, nggak bisa dengan berbaring dengan isyarat, nggak bisa ya disolatin. Jadi kalau ada orang yang sakit, dia tetap menjaga sholatnya. Ini orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul, didoakan oleh malaikat. Mak, sholat mak. Lu ngerti gak gue lagi sakit?
Ma apa? Enggak, ini ada uang 50.000, mak mau enggak? Oh iya bagus, salah. Tadinya mau marah, jadi nggak marah. Dan wanita itu Bu, semarah-marahnya wanita itu kalau dikasih duit cenderungnya dia diem. Emang enggak? Suami pergi mau pulang nggak terlalu penting, yang penting astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Bu, kata Nabi apa? Ad-dunya mataun wa khairu matahiya al-mar'atu salihah. Dunia itu bagaikan perhiasan. Sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang salihah. Berarti perhiasan yang terbaik di muka bumi ini adalah wanita yang salihah. Berarti kalau wanita salihah itu kan perhiasan yang terbaik. Berarti wanita yang salihah itu kira-kira masih tertarik gak yang dengan namanya perhiasan? Loh, katanya sebaik-baiknya perhiasan wanita salihah. Berarti kalau wanita yang solihah itu kan perhiasan yang terbaik di muka bumi ini kan? Berarti kalau wanita yang solihah masih tertarik nggak dengan yang namanya perhiasan? Masih. Waras sehat. Kalau nggak tertarik malah nggak. Bu, kalau ditanyain mau tak kasih cincin 20 gram atau 85 gram? Polong kudu. Kalau suami kalau ngasih ya diterima. Kalau suami nggak ngasih minta. Kalau ada. Bu, kalau ibu ya, maaf nih, ini ilmu nih. Kalau ibu bisa menyenangkan suami, servisnya menyenangkan, suami itu nggak pelit Bu. Dia dipanggil sini iya. Sini iya ya. Udah panggil mulu. Kayak gitu istri Solia nggak Bu? Soleha itu. Kalau istri yang Solia dipanggil iya. Sini sayang, sedang menunggu.